Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kembali mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, Syarah Arba'in An-Nawawi, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada hadis yang ke-19 di pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Terakhir kita sampai pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga yang bisa diambil dari hadis yang ke-19 ini. Tapi sekarang kita lanjutkan, kita masuk ke poin yang keempat. Di antara pelajaran atau faedah yang terkandung di dalam hadis ini, yang keempat adalah anna man adha'a Allah ay adha'a dinallah fa innallaha yudi'uhu wa la yahfaduhu. Bahwasanya orang-orang yang menyiakan Allah, menyiakan di sini maksudnya adalah menyiakan agama Allah, tidak perhatian dengan agama Allah, ya, tidak perhatian dengan syariat Allah Ta'ala. Maka apa balasannya? Allah Ta'ala akan menyia-nyiakannya dan tidak akan menjaganya. Ini dalam kaidah disebut dengan istilah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ya, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Artinya Allah Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita, kalau kalian ingin dijaga oleh Allah, ingin dibimbing oleh Allah Ta'ala, maka jagalah agama Allah. Bagaimana cara kita menjaga agama Allah Ta'ala? Dengan menjalankan syariatnya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangan, menjalankan apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meninggalkan perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah di dalam urusan agama. Karena ikhwan, di antara dampak buruk perkara bid'ah itu sama halnya dengan seseorang menghancurkan agama ini. Kenapa orang yang melakukan perkara bid'ah dikatakan menghancurkan agama? Karena dia mengamalkan sesuatu yang tidak Allah turunkan. Dia mengamalkan sesuatu yang tidak Nabi ajarkan. Otomatis ketika seseorang sudah sibuk dengan perkara baru, maka dia akan meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah dan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, masalah zikir selesai sholat misalkan. Banyak orang tidak ngerti zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah melaksanakan ibadah sholat wajib. Yang terjadi adalah
Merebaknya zikir-zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Meskipun hal tersebut bersumber dari Al-Quran, yang dibaca itu bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis Nabi SAW, tetapi kalau yang dibaca itu bukan yang disyariatkan, bukan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka perkara tersebut tetap masuk dalam kategori perkara bid'ah dalam urusan agama. Meskipun yang dibaca itu, sekali lagi saya tekankan, yang antum baca itu Al-Quran, yang antum baca itu hadis. Tetapi kalau bukan lafaz itu yang diperintahkan, maka itu masuk dalam kategori perkara bid'ah. Saya kasih contoh sederhana. Nabi mengajarkan kepada kita, kalau ketika kita ruku misalkan, kita itu membaca Subhana Rabbiyal Azim atau Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfir. Itu riwayat yang datang dari Nabi SAW. Sekarang antum ganti ucapan itu, bacaan itu dengan, Ustadz, saya ingin mengganti lafaz zikir itu, lafaz bacaan ketika ruku bukan dengan bacaan itu, tetapi saya ganti dengan ayat kursi. Kita tahu ayat kursi, ayat yang paling mulia di dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada yang meragukan. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, huwa a'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat kursi itu adalah ayat yang paling mulia di dalam Al-Quranul Karim. Sepakat para ulama. Ayat kursi adalah ayat yang berbicara tentang kemuliaan. Tetapi kalau antum membacanya bukan pada tempat yang disyariatkan, maka jadilah bacaan itu perkara yang bid'ah dalam urusan agama. Padahal yang antum baca itu ayat kursi. Tapi Nabi tidak mengajarkan membaca itu. Ya. Sehingga kalau perkara yang itu jelas-jelas datang dari Al-Quran saja dan dari hadis Nabi saja, tidak boleh antum meletakkan sembarangan kecuali dengan dalil. Bagaimana yang itu bukan dari Allah dan Rasulnya. Maka tentu ini lebih utama untuk tidak boleh kita lakukan. Kalau yang jelas-jelas dari Al-Quran dan Sunnah saja, antum gak boleh sembarangan meletakkannya. Bagaimana dengan lafaz-lafaz zikir yang itu tidak ada tuntunannya, yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Sudah masuk dalam perkara bid'ah, satu. Yang kedua, kita masuk dalam ancaman Nabi SAW. Apa kata Nabi? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang menyandarkan satu ucapan, satu doa, satu wirid, dikatakan wirid ini datang dari Nabi, padahal Nabi tidak pernah melakukan hal tersebut, tidak pernah membaca wirid tersebut. Atau mungkin wirid itu datang dari Nabi SAW tetapi diriwayatkan dari perawi-perawi yang lemah, sehingga menjadikan derajat dari hadis tersebut menjadi hadis yang lemah. Kalau itu kita amalkan, kita lakukan, maka kita masuk dalam sabda Nabi tadi, silahkan kita memboking tempat duduk kita di dalam api neraka. Ini tegasnya agama kita, jangan. Jadi agama itu nggak bisa dengan perasaan. Tidak bisa menurut kita mana yang terbaik. Karena kalau menurut kita mana yang terbaik, versi orang itu pasti akan berbeda-beda. Belum tentu menurut anak itu membaca ayat kursi ketika ruku itu yang terbaik. Belum tentu menurut antum baik juga. Antum bisa jadi ada versi yang lainnya. Makanya agama itu tidak boleh berdasarkan perasaan itu. Makanya diikat dengan sunnah. Diikat dengan contoh Nabi SAW. Nah ini harus menjadi sebuah perhatian kita. Dan ini cara kita menjaga agama. Cara kita menjaga syariat Allah jamaah. Dengan mengamalkan apa yang menjadi sunnah Nabi dan meninggalkan apa yang menjadi perkara baru dalam urusan agama. Ketika antum mengamalkan sunnah Nabi, sama halnya antum telah menjaga agama ini. Tetapi ketika antum mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, itu sama halnya kita sedang menghancurkan agama ini dan kita tidak sedang menjaga agama yang mulia ini. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr pada ayat yang ke-19 Allah mengatakan
Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah pun menjadi lupa kepada mereka. Lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kata Thaha bin Asyur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menjelaskan tentang ayat ini. Apa yang dimaksud dengan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian lupa terhadap Allah Ta'ala, maka Allah akan melupakan kalian. Kata beliau, ba'da an amaral mu'minina bitaqwallahi wa i'dadil uddati lil akhirah. Setelah Allah menyebutkan sebelumnya pada ayat yang ke-18 maksudnya. Kan ini ayat 19 tuh. Ayat sebelumnya ayat 18 Allah kan mengatakan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang disiapkan untuk hari esoknya. Nah, kata beliau, kata Thaha bin Asyur, setelah Allah menyebutkan tentang perintah takwa pada ayat yang ke-18 dan perintah untuk mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari kiamat pada ayat yang ke-18 itu, maka Allah ingin mengingatkan kepada kita tentang apa? Jangan sampai kalian itu lalai. Karena banyak orang ketika dia sudah sampai pada derajat dia sudah mulai bertambah keimanannya, datang penyakit, lalai. Ya, lalai, lupa sama Allah Ta'ala. Apalagi kalau sudah menganggap dirinya, saya sudah cukup beramal, sudah banyak amalan yang saya lakukan. Akhirnya dia lalai, dia santai. Dia tidak lagi mau beramal. Beramalnya biasa-biasa saja. Ya. Sudah tidak lagi semangat di dalam dia beramal. Allah ingatkan kita. Hati-hati. Sebab yang menjadikan orang itu bisa jatuh ke dalam lupa kepada Allah Ta'ala, yang pertama adalah karena dia lalai. Dan ini penyakit. Kelalaian ini penyakit yang laten, jemaah. Sekali kita lalai dari berzikir kepada Allah, Allah akan menjadikan kita lalai terus dan akhirnya Allah pun melupakan kita karena kita lupa kepada Allah Ta'ala. Ya. Makanya jangan heran, ya, kenapa banyak di antara urusan-urusan kita yang tidak dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa banyak dari perkara-perkara yang kita lakukan Allah tidak berikan kemudahan kepada kita. Bisa jadi salah satu sebabnya karena kita lalai dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Berzikir sama Allah. Makanya Allah ingatkan, jangan sampai kalian itu lalai. Terutama penuntut ilmu. Kadang kita itu suka merasa diri kita sudah cukup. Wah, saya cukuplah untuk belajar. Saya sudah cukup untuk mendalami ilmu ini. Akhirnya jauh dari majelis ilmu. Dilalaikan sama syaitan. Tidak ada yang jamin diri kita akan bisa tetap istiqomah. Apalagi kalau kita jauh dari majelis ilmu. Jelas-jelas yang orang sering hadir di majelis ilmu aja bisa menyimpang. Apalagi yang tidak pernah hadir di majelis ilmu. Ya. Subhanallah jemaah. Nah, Allah ingatkan kita. Jangan jadi orang-orang yang melupakan Allah. Tapi jadilah orang-orang yang selalu berzikir, selalu mengingat Allah. Jagalah agama Allah Ta'ala itu. Karena dengan itu kita sedang dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan juga ketika kita lupa atau tidak mau menjaga agama Allah, toh juga kerugian itu Allah tidak rasakan. Yang rugi kan diri kita sendiri. Iya kan? Ya rugi itu kan diri kita sendiri. Allah nggak rugi. Allah tidak rugi dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Kita yang merasakan kerugian itu. Cukuplah kerugian awal yang dirasakan oleh pelaku-pelaku maksiat. Oleh orang-orang yang lupa berzikir kepada Allah itu. Yang pertama adalah dhaikul qalbi. Hati yang sempit.
Antum kira pelaku maksiat mereka ketawa itu hatinya lapang ya? Tidak. Dipenuhi dengan rasa bersalah dalam dirinya. Dipenuhi dengan rasa khawatir. Kenapa demikian? Allah cabut kelapangan dari hatinya. Sebaliknya orang-orang yang dekat sama Allah Ta'ala, Allah berikan kelapangan hati. Hati menjadi tentram, menjadi damai. Padahal dari urusan dunianya ya biasa-biasa aja. Tidak yang wah-wah banget. Tetapi kenapa dia bisa bahagia? Kebahagiaan itu terletak pada kelapangan jiwa. Kelapangan hati. Ya. Makanya kata seorang penyair apa? Ya. Lastu ara sa'adata fi jam'il mal. Aku tidak melihat kebahagiaan itu pada harta yang banyak. Lakinna sa'adata taqwallah. Tetapi kebahagiaan itu terletak pada sejauh mana kita menyambung hubungan dengan Allah Ta'ala. Semakin dekat hubungan kita dengan Allah, semakin dekat kebahagiaan itu kepada diri kita. Tetapi semakin jauh kita dari Allah, maka semakin jauh kita dari kebahagiaan yang hakiki itu. Benar, banyak orang yang punya harta, dia ketawa, dia bersenang-senang. Apakah setelah itu dia mendapatkan kelapangan hati? Tidak. Banyak orang bunuh diri. Ya. Padahal dia punya segalanya dari urusan dunia. Makanya Nabi mengatakan apa? La ba'sa bil ghina limanit taqa. Kalau pingin hidupnya bahagia jemaah, tidak apa-apa kaya, tetapi jadilah hamba yang bertakwa. Selalu ingat sama Allah. Selalu berzikir sama Allah. Antum kalau sudah takwa sama Allah jemaah, antum meskipun tidur pakai karton bisa tidur antum. Serius. Lihat Umar bin Khattab itu. Tidur beralaskan tikar sampai ada tikar di pipinya. Nyenyak aja tidur. Kita sudah kasurnya itu pakai campuran, ada lateknya, ada apa lagi tuh. Ya sudah yang itu untuk tulang belakang itu segala macam itu. Tetap aja bangunnya sakit juga tulang belakang itu. Ya. Padahal antum sudah pakai yang khusus gitu kan. Subhanallah. Baik. Itu yang keempat. Yang kelima, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, anna man hafidhallaha azza wa jalla hadah wa dalla ala ma fihi khair. Orang yang menjaga Allah, menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah, maka di antara balasan yang Allah berikan kepada dia, Allah akan memberikan dia petunjuk dan Allah akan mengarahkan dia kepada pintu-pintu kebaikan. Allah arahkan dia kepada pintu-pintu kebaikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-Furqan pada ayat yang ke-70. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat, wa amana, lalu dia beriman, wa amila shaliha, kemudian dia melakukan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Itulah orang-orang yang Allah akan menjadikan keburukan yang pernah dia lakukan kepada kebaikan. Diganti yang tadinya dia itu melakukan kebiasaan yang buruk, tapi setelah dia bertobat kepada Allah, dia menjaga syariat Allah. Kan orang bermaksiat itu kan orang yang tidak menjaga syariat Allah, betul atau tidak? Betul kan? Orang yang bermaksiat berarti kan orang itu tidak sedang menjaga syariat Allah. Dia tidak dalam kondisi menjaga syariat Allah. Tetapi ketika dia bertobat, berarti dia akan menuju ke arah sedang menjaga apa yang menjadi syariat Allah Ta'ala. Apa balasan yang Allah berikan kepada dia tadi? Yang pertama Allah berikan dia petunjuk. Yang kedua Allah ganti keburukan menjadi kebaikan. Nah ini dalilnya. Dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-70. Kata Allah Ta'ala,
faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang akan diganti oleh Allah, yang tadinya mereka adalah pelaku keburukan diganti menjadi orang-orang yang semangat melakukan kebaikan. Subhanallah. Ya. Setelah itu apa kata Allah? Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka apalagi yang membuat kita jamaah tidak mau menjaga syariat Allah ini? Toh keuntungannya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah Ta'ala. Sama sekali tidak ada keuntungan yang Allah dapatkan dari kebaikan yang kita lakukan. Sampai masalah kurban yang kita lakukan kemarin itu, apa kata Allah? Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Darah yang kalian alirkan, daging yang kalian persembahkan, itu sampai gak sama Allah? Gak sampai. Yang makan siapa? Kita. Ya, bayangkan kita disuruh makan 4 hari. Gak boleh mikir kolesterol kemarin itu. Ya. Antum sudah cek kolesterol antum? Ya. Tanggal 14, 15 itu waktunya ngecek kolesterol jemaah. Siapa tahu naik gitu kan. Tapi kayaknya kalau antum makan daging kambing, kayaknya kolesterolnya rendah. Tidak sampai. Allah nggak merasakan daging yang kita persembahkan, hewan kurban yang kita persembahkan kepada Allah, nggak sampai sama Allah Ta'ala. Tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan, ikhlas yang sampai kepada Allah. Itu pun nanti yang akan merasakan manfaat dari ikhlas itu diri kita sendiri. Di mana? Di akhirat. Kurban-kurban yang kita sembelih, hewan-hewan ternak yang kita sembelih, dengan keikhlasan itu, di mana sih manfaatnya akan kita rasakan nanti? Di akhirat. Diganti sama Allah dengan pahala. Allah nggak dapat apa-apa kok. Kita yang untung. Ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran apa? Wa may yashkur fa innama yashkuru linafsi. Yang bersyukur kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, pada hakikatnya ibadah yang dia lakukan itu untuk dirinya. Allah nggak dapat apa-apa. Manfaat itu kembali kepada diri kita, jemaah. Makanya kalau antum mau hitung-hitungan, salah kalau antum mau hitung-hitungan sama Allah Ta'ala itu. Karena pada hakikatnya segala apa yang kita lakukan dari ibadah, dari amal soleh, tidak kembali kepada Allah. Itu kembali kepada diri kita sendiri. Manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita petunjuk kepada kebaikan. Wa anna man lazama hifdzallahi lahu an yamna'a anhu syarr. Maka barang siapa yang selalu istiqomah di dalam menjaga syariat Allah, maka Allah pun akan menjaga dia dari melakukan perbuatan buruk. Ini janji Allah Ta'ala. Maka jaga syariat Allah, jaga agama Allah. Allah akan menjaga kita dari keburukan dan selalu memberikan kita petunjuk kepada kebaikan. Yang keenam, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, annal insana idza ihtaja ila ma'unatin falyasta'inna billah. Barang siapa yang membutuhkan pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Wala mani'a an yasta'ina bi ghairillahi mimman yumkinuhu an yu'inahu. Tetapi tidak masalah untuk minta pertolongan kepada orang-orang dalam satu perkara yang mana dia bisa membantu kita. Contoh kayak ngangkat meja dari sini ke sini itu kan bisa. Tetapi orang yang antum mintai tolong itu memang bisa membantu antum. Jangan nanti antum minta tolong ngangkat meja sama bayi usia 2 tahun. Kira-kira bisa atau tidak itu? Itu bentuk minta pertolongan yang sia-sia kata para ulama. Tidak masuk dalam kategori syirik. Cuma masuk dalam kategori bentuk minta pertolongan yang bahlul. Wah, antum tahu anak kecil gak bisa ngangkat apa-apa. Terus antum panggil, sini, bantu angkat meja ini. Ya, yang ada antum sendiri yang ngangkat itu. Tetapi kalau dalam perkara yang manusia tidak mampu untuk melakukannya, antum tidak boleh minta tolong. Contoh, ya,
Antum punya masalah, antum punya satu kesulitan misalkan. Ya. Kesulitan apa gitu. Ya. Yang itu manusia tidak mampu untuk melakukannya. Ya, mengentaskan kemiskinan lah contohnya. Ya. Oh, kita minta tolong sama fulan. Dia mampu untuk menghilangkan kemiskinan. Tidak ada yang bisa menghilangkan kemiskinan itu Allah Ta'ala kok. Ya. Allah Ta'ala yang mampu menghilangkan kemiskinan. Lalu antum datang kepada dia. Atau antum datang kepada ya dukun fulan. Ya mbah, aku datang ke sini supaya aku bisa jadi orang sugih. Supaya aku tidak miskin. Antum salah tempatnya datang. Dukunnya aja miskin kok. Ya. Saya belum pernah lihat. Tidak tahu kalau antum ya. Rumah dukun itu rumah gedongan. Rata-rata dukun itu zuhud semua tak lihat. Antum pernah lihat rumah dukun gedongan? Ya. Sudah gitu lampunya nggak pernah dinyalakan, itu tanda nggak pernah bayar listrik itu. Antum datang ke dia sendiri nggak bisa untuk menghilangkan kemiskinan dari dirinya. Ada pasangan nikah lama, nggak punya anak, datangnya ke dukun minta anak. Dia sendiri nggak nikah kok. Dia sendiri nggak nikah, gimana mau minta anak? Minta pertolongan itu kepada Allah. Hal-hal yang tidak mampu untuk dilakukan oleh manusia, minta itu kepada Allah Ta'ala. Bahkan dalam kaidah ini kata para ulama, dalam perkara yang manusia mampu pun untuk melakukannya, tetap yang pertama kali yang harus kita datangi itu adalah minta pertolongan kepada Allah. Baru kita menuju manusia. Kenapa demikian? Supaya tidak ada rasa sakit hati ketika manusia itu tidak bisa membantu kita. Karena kita sudah berharap itu pertama kepada Allah. Adapun manusia kita yakini dia hanya sebagai perantara. Ketika manusia itu tidak mampu memberikan kita pertolongan, kita yakini memang Allah tidak menjadikan dia sebagai perantara untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Ada orang lain gitu loh. Ya, ada orang lain yang mampu memberikannya. Makanya kan terkadang kita dapati pertolongan itu dari orang yang kita tidak kenal. Pernah gak sih kita dibantu sama orang yang gak kita kenal gitu? Kadang-kadang ada orang datang kita tidak kenal orang ini. Tiba-tiba, Pak, monggo saya bantu. Lu kita tidak kenal orang ini. Tapi giliran orang yang kita kenal, belum tentu dia bisa membantu kita. Ya. Itulah tanda bahwa pertolongan Allah itu datang dari siapa yang Allah kehendaki untuk membantu pertolongan itu kepada kita. Ini kalau kita terapkan dalam hidup kita jemaah sekalian. Allah enak hidup kita itu. Nikmat hidup kita itu. Ya. Dan dari situ kita bisa mempraktikkan firman Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia itu dalam kondisi lemah. Lemah manusia itu. Lemah jangan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa tu'inur rajula fi dabbatihi, dan engkau menolong seseorang di dalam kendaraannya, fatahmilahu alaiha, ya, au tarfa'ahu lahu alaiha, dengan cara engkau membawa barangnya atau engkau mengangkat barangnya ke atas kendaraannya, sedekah, maka hal itu dihitung sebagai sedekah. Hitung sebagai sedekah di sisi Allah Ta'ala. Maka ya ikhwan, selagi antum bisa membantu orang lain, jangan pernah tidak membantu. Karena itu dihitung sedekah oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan yang kedua, manfaat kita membantu orang lain itu, siapa tahu suatu saat kita punya masalah, kita punya satu problem yang kita butuh bantuan dari Allah Ta'ala. Allah menurunkan bantuan tersebut dengan cepat disebabkan karena kita pernah membantu orang lain. Ya. Maka jangan pernah sedikit pun menyepelekan membantu orang. Apapun yang bisa antum lakukan untuk antum bantu. Jangan berharap balasan dari mereka, tapi antum berharaplah balasan dari Allah Ta'ala. Antum berharap balasan dari Allah. Allah pasti akan memberikan balasan itu cepat atau lambat dalam kondisi apapun. Allah pasti akan memberikan sama kita.
Jadi sering saya ulang-ulang. Contoh yang sederhana yang sering saya sampaikan. Terkadang kita itu suka kehabisan bensin sepeda motor di jalan. Banyak orang lewat tapi belum tentu bisa bantu kita. Kadang-kadang ada orang yang lewat, tidak ngerti kita siapa, tiba-tiba nawarin, monggo Pak, tak geret ke pom bensin. Padahal orang ini tidak antum tahu orang ini siapa, alamatnya dari mana, namanya siapa. Moro-moro datangi antum kemudian menawari bantuan. Monggo tak geret. Siapa yang menggerakkan hati orang ini? Allah. Emang antum WA-an sama dia dulu? Antum WA dia, nanti kalau habis bensin saya jangan lupa ya. Antum tidak kenal dia siapa, orangnya mana, orang mana. Subhanallah. Kadang kemudahan-kemudahan itu banyak kita dapati dari hal-hal yang terkadang kita tidak sangka. Antum lagi sibuk cari jalan, bingung cari jalan. Tiba-tiba ada orang negur antum, cari apa Pak? Ini cari alamat ini. Oh alamatnya di sana itu. Itu kemudahan yang Allah berikan sama kita. Kita tidak ngerti. Dan itu bisa jadi sebab karena kita pernah membantu orang dalam posisi yang sama. Bisa jadi seperti itu, kita tidak ngerti. Makanya kata Nabi SAW apa? La takiranna minal ma'rufi syai'. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan hanya sebatas melemparkan senyuman. Tapi jangan senyum sama istri orang. Bahaya. Ya. Bahaya. Tetapi kalau antum senyum sama wanita yang gak punya suami dengan tujuan untuk meminang dia gak apa-apa. Tapi setelah itu antum pinang, jangan senyum doang. Ya. Kelamaan. Ya. Yang usianya 25 tahun belum nikah itu lama itu coba. Lama itu. Masa usia 25 gak berani nikah. Ya. Ada modal usaha. Bismillah. Yang penting pasang niat dulu. Sambil bekerja. Nanti Allah mudahkan. Siapa tahu kan antum dapat pasangan yang kaya tuh. Yang bilang, istri antum nanti bilang, Mas, sampean gak usah kerja, di rumah aja. Itu harapan antum itu. Jangan. Laki-laki tidak boleh gitu, harus kerja. Wibawa jadi seorang laki-laki. Hatta antum cuma jual cilok kerja. Yang penting kerja. Baik. Yang ketujuh. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Annal ummata lan tastati'a an tafa'a ahadan illa idza kana Allahu qad kataballah. Bahwasanya seseorang tidak akan mampu memberikan manfaat kepada orang lain kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Walan yastati'u an yadurra atau an yadurru ahadan illa an yakuna Allah taala qad kataba dzalik alaih. Begitu pula sebaliknya. Kita tidak akan bisa menimpakan kemudaratan, keburukan kepada orang lain kecuali keburukan itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Terkadang kita itu ya suka mendapati kondisi begini. Antum keluar rumah sesuai adab, sudah baca doa, tapi di jalan tetap dapat musibah. Itu artinya itu sudah menjadi takdir Allah. Sudah jadi takdir Allah. Padahal antum sudah mempraktekkan adab keluar rumah, antum sudah berdoa sebelum keluar rumah, tapi tetap di jalan ternyata antum dapat musibah, berarti sudah menjadi takdir Allah. Qadarullah masyaallah. Ya, berdoa di situ. Minta agar Allah mengganti dengan yang lebih baik. Ya. Taib. Jadi manfaat mudarat tidak lepas dari apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Yang kedelapan, annahu yajibu 'alal mar'i an yakuna mu'alliqan raja'ahu billahi azza wa jalla. Wajib bagi seseorang untuk dia menyandarkan harapannya semata-mata kepada Allah. Dia menggantungkan hatinya kepada Allah Ta'ala. Wa alla yaltafita ilal makhlukin. Jangan sampai dia menyandarkan dirinya kepada makhluk. Fa innal makhlukin la yamliku lahu darran wala naf'a. Karena manusia itu tidak punya manfaat, tidak punya mudarat. Allah yang memegang semuanya. Manusia enggak punya. Allah yang pegang.
Dan ini sudah ditegaskan kepada Nabi SAW dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-188. Ya. Sebentar. Jangan sampai saya salah ayat ini. Betul. Surat Al-A'raf ayat 188. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka para sahabatmu, aku tidak memiliki manfaat dan mudarat untuk diriku sendiri. Artinya, manfaat yang aku dapatkan, kemudaratan yang menimpaku, itu semuanya merupakan takdir Allah. Lalu dipertegas oleh Allah Ta'ala pada lafaz berikutnya, walau kuntu a'lamul ghaiba, sekiranya kalau aku mengetahui perkara yang gaib, lastakthartu minal khair, niscaya aku akan memperbanyak melakukan kebaikan. Wa ma massaniya su, dan keburukan tidak akan pernah menimpa diriku. Andai kata manusia itu yang memegang manfaat, kemudian yang memegang mudarat, tidak mungkin Nabi itu terluka ketika perang Badar, perang Uhud. Tidak mungkin Nabi terluka di perang Uhud. Tidak mungkin Nabi itu terluka ketika dilempari di Taif. Nyatanya gigi beliau copot, beliau berdarah. Para sahabat banyak yang meninggal. Apalagi di perang Uhud, banyak para sahabat yang meninggal dunia, termasuk paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Sudah adzan ya? Adzan dulu. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian yang ke-9, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, anna kulla syai'in maktubun muntahan minhu, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini semuanya telah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam buku takdir. Faqad sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla kataba maqadir al-khalqi. Maka telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah mencatat takdir-takdir makhluk qabla an yakhluqas samawati wal arda bihamsi alfi sanah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini selama 50.000 tahun lamanya. Nanti antum bisa lihat hadisnya itu di dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-2653. Antum bisa lihat dalam Sahih Muslim. Di mana hadis itu dibawakan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Qadar, bab tentang hujjah Adam kepada Nabi Musa. Ya. Kan Musa itu bilang sama Adam itu, ya Adam, coba ente tidak bermaksiat sama Allah Ta'ala, kita tidak mungkin keluar dari surga. Dibalas sama Adam, udah semuanya takdir kok. Ya. Sudah takdir, mau gimana lagi? Tidak boleh menyalahkan takdir itu. Ya. Sudah semua takdir dari Allah Ta'ala. Kita sudah berusaha, kita sudah melakukan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan. Kalau memang ternyata menimpa kita hal tersebut, berarti semuanya sudah takdir dari Allah. Makanya berhujjah dengan takdir dalam perkara yang buruk itu tidak boleh. Karena pernah terjadi di zamannya Nabi SAW. Di zamannya Umar. Ya, jadi ada orang mencuri. Maka orang ini bilang sama Umar, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menghukum orang yang mencuri? Bukankah orang yang mencuri itu takdir? Maka Umar mengatakan, aku potong tanganmu juga karena takdir. Itu udah. Ya, udah aku potong sekarang tanganmu karena takdir. Sudah tidak bisa berhujjah. Nggak bisa kita berhujjah dengan takdir itu jemaah. Kenapa? Karena Allah itu memberikan kita kehendak untuk memilih. Ada pilihan yang bisa kita lakukan. Ya. Sekarang nih, di hadapan antum diletakkan satu minuman. Ya. Ada ditaruh satu minuman gitu kan. Antum disuruh minum, antum bisa memilih, antum mau minum atau enggak. Itu antum punya kehendak untuk memilih. Kecuali kalau tidak ada pilihan.
Ya, misalnya antum di depan itu ada khamar, tapi di sini antum ada pistol. Minum nggak? Antum udah punya pilihan jemaah. Di situ antum dalam kondisi terdesak. Sama seperti kisah Ammar bin Yasir itu loh. Ammar bin Yasir dia tidak punya pilihan, di situ dipaksa, dia tidak bisa untuk menghindari siksaan tersebut. Mau tidak mau akhirnya dia mengeluarkan ucapan yang menghina Nabi SAW. Dia lari kepada Nabi. Maka Allah pun menurunkan ayat menjelaskan orang-orang yang hatinya keimanan, berada dalam keimanan sementara dia dipaksa untuk mengucapkan perkataan yang kufur, maka dia pada hakikatnya dia tidak keluar dari Islam karena dalam kondisi apa? Terpaksa. Ada paksaan di situ. Beda kalau orang itu memang karena kehendak sendiri. Lalu dia mengatakan, oh takdir, ya udah kita dihukum ya takdir juga. Makanya Umar bilang gitu, berarti saya potong tanganmu karena takdir. Subhanallah. Ini adalah syariat kita jemaah sekalian. Ya. Makanya dikatakan apa? Fala talumanna illa nafsak. Kalau kita mendapatkan kemudaratan, itu semua karena sebab kita juga. Jangan kita salahkan Allah Ta'ala. Ini belum berusaha, belum ada usahanya sudah bilang, oh sudah semua takdir Allah Ta'ala. Ya nggak bisa ya. Salah kita berhujjah dengan takdir tanpa ada usaha. Makanya kata Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan apa? Meninggalkan sebab, padahal itu sebab untuk mendapatkan tujuan, itu merupakan orang yang kurang akal. Tetapi bersandar kepada sebab, dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan, tanpa kita menyandarkan hati kita kepada Allah, itu masuk dalam kategori syirik kepada Allah Ta'ala. Syirik sama Allah. Terus gimana yang benar Ustaz? Kita mengambil sebab, tetapi kita sandarkan segala sesuatu kepada siapa? Kepada Allah. Itu caranya. Sebabnya diambil, serahkan semua urusan kita kepada Allah. Contoh, pingin punya anak. Apa sebabnya? Menikah. Urusan nanti kita belum punya anak, itu semua kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Kalau memang usaha kita belum maksimal, lakukan lagi. Entah dengan cara yang apa yang selama itu disyariatkan, tidak ada masalah. Karena itu bagian kita mengambil sebab untuk mencapai sebuah tujuan, selama hal itu disyariatkan. Kalau memang semua usaha kita sudah kita lakukan, ternyata Allah belum memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, berarti memang Allah belum menghendaki hal itu untuk kita gapai. Sudah, tinggal beriman sama takdir Allah Ta'ala. Selesai. Ya. Selesai sudah. Ini yang harus ditanamkan dalam diri kita, jemaah. Menjadi mukmin yang seperti ini. At-ta'alluq. Selalu senantiasa untuk menyandarkan segala urusan kita hanya kepada Allah. Bergantung itu sama Allah sudah. Hidup itu kalau digantungkan kepada Allah, enak hidup itu jemaah. Kan itu yang sering kita lakukan, sering kita baca dalam zikir pagi petang. Sekarang praktekkan dong apa yang kita baca. Bukan sekedar mocot tok, tapi prakteknya ndak. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Antum baca itu ya 60 kali dalam sebulan. Betul tidak? Iya kan? Pagi sore kan 2 kali. Kali 30. Antum baca 60 kali dalam sebulan. Tidak sekedar baca. Prakteknya gimana itu yang paling penting. Pengamalannya seperti apa? Itu yang harus kita tahu. Kalau sekedar teori, ya, agama Islam bukan sekedar teori. Islam itu menggabungkan antara teori dengan praktek, digabungkan. Gak boleh praktek kalau tidak ada teorinya. Teori gak dipraktekkan itu juga salah. Tetapi teori dibarengkan dengan prakteknya. Itulah agama Islam. Islam itu begitu. Antum hari ini nih dapat ilmu tentang sedekah. Prakteknya gimana? Bersedekah, apa yang bisa kita lakukan untuk bersedekah? Tidak harus dengan harta bersedekah itu. Nabi katakan senyum itu apa? Sedekah. Kalau hanya dibatasi harta itu dengan sedekah itu dengan harta, berarti yang bisa bersedekah itu orang-orang kaya. Berarti orang miskin yang bisa sedekah dong. Dan itu yang pernah diprotes kepada Nabi SAW. Makanya Nabi memberikan sedekah itu bukan hanya dengan harta. Engkau senyum itu sedekah. Engkau mengangkat barang orang. Misalkan ada ibu-ibu jualan apa pakai apa namanya di atas kepala itu? Ya.
Misalkan dia jualan, minta tolong, nak tolong diangkat. Antum ucapkan bismillah, antum angkat di atas kepalanya. Ibu itu jalan, itu sedekah di jalan Allah Ta'ala. Tidak harus sedekah itu dengan fulus. Ya. Makanya otaknya itu jangan bil fulus mulus, mafi fulus mampus itu. Ya, kita ini semua serba fulus kita ini jemaah. Wallah, kabeh fulus. Rizki fulus. Dimintai tolong. Ya. Ada fulusnya enggak? Kalau enggak ada fulusnya enggak mau nolong orang. Iya. Segala hal kita uangkan jemaah Allah, top kita ini. Iya. Kita benar-benar berbeda dengan kondisi para salaf dulu. Dulu para salaf enggak pernah mereka mikir. Bahkan mereka itu, kalau antum baca penjelasan para ulama tentang hadis, kalau seorang meninggal dunia, maka seluruh amal ibadahnya terputus kecuali dari 3 hal, di antaranya sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah yang ditafsirkan oleh kebanyakan para ulama di dalam hadis itu? Itulah wakaf. Wakaf. Terus apa yang dilakukan oleh para sahabat? Mereka kerja, kalau dapat uang, mereka beli sesuatu untuk diwakafkan. Karena mereka tahu kalau ini wakaf akan dapat pahala yang besar. Ya. Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan dikit-dikit kalau ngomong rizki fulus. Ya, ini fulus. Ya, mintai tolong untuk jadi panitia kajian, ada ustadz datang minta tolong jadi panitia segala macam. Saya ono fulus tidak? Ya Allah jamaah. Kabeh fulus tuh otak kita ini. Ya. Hilangkan semua itu. Ya, itu bukan ciri penuntut ilmu. Bukan ciri salafiyun. Kalau otak kita itu selamanya fulus. Bukan kita tidak butuh fulus itu. Butuh. Siapa bilang nggak butuh? Ya, antum juga jangan jadi orang sufi juga. Iya. Antum punya istri, antum punya anak juga butuh untuk dinafkahi. Nggak ada ceritanya istri anak antum sudah kenyang. Ya, katanya cinta. Ya, cinta itu bisa mengenyangkan katanya. Nggak ada. Makan tetap pakai uang belinya. Tetapi yang dilarang itu jangan semua hal itu diuangkan. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita masih pada hadis ini, insya Allah pertemuan berikutnya kita masih lanjutkan pelajaran dari hadis yang ke-19 ini. Dan semoga nanti pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke hadis yang ke-20. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita ambil. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.